Cerita dikanjut dengan Xiaoyan yang menghadiri pertemuan Zhang Mixi. Di dalam ruang yang kacau dan terdistorsi, platform-platform batu melayang tanpa aturan tersebar seperti gugusan bintang yang kehilangan orbit. Retakan ruang saling bertabrakan memancarkan arus energi yang membuat batas realitas tampak rapuh. Xiaoyan tiba di tempat itu dengan mengenakan topeng bermata 9. Baru saja Xiaoyan menjejakkan kakinya di salah satu platform, gelombang kekacauan langsung menghantam indera Xiaoyan. Sosok-sosok aneh Zhang Mixi telah berkumpul terlebih dahulu. Setiap sosok mengenakan topeng dengan jumlah mata berbeda dan dari keberadaan mereka terpancar kegilaan yang tidak disembunyikan. Salah satu sosok pada akhirnya mengungkapkan bahwa Xiaoyan telah datang terlambat. Ia secara sinis menuduh Xiaoyan sedang mempermainkan Yang Mulia Sensi. Tuduhan itu disampaikan dengan nada mengejek, seolah keterlambatan tersebut adalah hiburan tersendiri bagi pihak yang berbicara. Cahaya dari pupil mata vertikal pada topeng itu pada akhirnya berdenyut tajam. Sosok tersebut kemudian menjelaskan dengan kepuasan bahwa benih keserakahan telah ditanam di alam Dewa 9 Surga. Murid-murid Huacan digiring bersama makhluk-makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya untuk membantai setiap kekuatan demi memperebutkan artefak dewa palsu. Akibatnya sungai darah mengalir deras dan kehancuran itu dianggap sebagai tontonan yang indah. Sosok bermata 3 menunjukkan kegilaan yang jauh lebih jelas. Pancaran cahaya dari topengnya bergerak tidak stabil ketika sosok itu membicarakan kekacauan di alam iblis keabadian kuno. Dewa dan iblis digiring ke dalam konflik tanpa akhir, diprovokasi untuk saling memperebutkan tahta raja abadi yang sebenarnya tidak pernah ada. Bagi sosok itu, kebodohan para makhluk yang rela saling membunuh demi gelar fiktif merupakan sesuatu yang menghibur hingga membuat perasaan hancur sekaligus puas. Gelombang suara berat kemudian datang dari sosok bertopeng dengan 5 lubang. Sosok ini menganggap semua kekacauan tersebut masih terlalu kecil dan membosankan. Sosok itu menyatakan bahwa ia telah turun tangan langsung berkoordinasi dari dalam dan luar untuk mempercepat penghancuran segel di dunia sensi. Dengan nada penuh kesenangan, sosok tersebut mengungkapkan bahwa pasukan Taixu telah menekan masuk dan pertempuran besar telah resmi dimulai. Pernyataan itu seketika membuat jantung Xiaoyan berdebar keras. Fakta bahwa segel dunia telah ditembus mengguncang pikiran Xiaoyan. Tidak ada satupun informasi yang diterima sebelumnya, seakan semua ini terjadi di luar jangkauan pengamatan Xiaoyan. Perasaan seolah jantung diremas oleh tangan tak kasat mata membuat nafas Xiaoyan terasa berat. Di dalam benak Xiaoyan muncul pertanyaan mengenai kemungkinan invasi Taixu ke Sensi. Namun Xiaoyan sadar bahwa tidak ada gunanya mencari kejelasan di tempat ini. Semua keberadaan di sekelilingnya adalah kumpulan kegilaan dan komunikasi normal tidak mungkin tercapai. Setiap kata yang terucap hanyalah ekspresi kesenangan atas kehancuran. Xiaoyan juga merasakan adanya kejanggalan lain. Selama ini meskipun penguasa ilusi dikenal aneh, kegilaan yang terpancar tidak pernah sedemikian ekstrim. Xiaoyan mempertanyakan apakah lingkungan ini memaksa mereka bertindak demikian atau apakah Zhang Mixi memang harus menampilkan wajah seperti ini agar tidak muncul masalah yang lebih besar. Sejak memperoleh topeng Jiugen, Xiaoyan selalu berhati-hati dan tidak pernah bertindak sembarangan. Namun berada di tengah kekacauan ini membuat prinsip tersebut diuji tanpa henti. Sosok bermata 6 kemudian mengungkapkan kesenangannya bermain-main di dunia-dunia baru. Dengan nada tipis dan kekanak-kanakan, sosok itu menggambarkan bagaimana bintang-bintang dihancurkan satu persatu. Ia menjerumuskan planet-planet ke dalam malam tanpa akhir. Dari kegelapan tersebut, makhluk-makhluk berevolusi menjadi iblis dan proses itu dianggap sebagai permainan yang paling menyenangkan. Sosok lain yang berdiri tidak jauh berbicara dengan nada jauh lebih tenang namun tidak kalah berbahaya. Ia menjelaskan bahwa karma seluruh alam telah dijadikan bidak permainan. Dalam rentang waktu tertentu, alam sejati Xuanyin serta banyak dunia yang belum diklaim telah terseret ke dalam kesengsaraan. Mereka benar-benar akan segera terjatuh melalui tipu daya yang terencana dan membuat penderitaan mereka tak terukur. Setiap pernyataan itu menekan hati Xiaoyan semakin dalam. Niat membunuh bergejolak hebat, namun Xiaoyan memaksa untuk menekannya. Xiaoyan menyadari bahwa keinginan untuk memusnahkan seluruh anggota Zhang Mixi semakin menguat.
Xiaoyan benar-benar yakin bahwa di tengah ruang kacau yang dipenuhi kegilaan dan kehancuran tanpa batas ini, Xiaoyan tidak bisa bergerak bebas. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana kacau dan benar-benar dipenuhi dengan kegilaan. Para Zhangmisi memandang konflik antara dewa, Buddha, dan iblis sebagai hiburan belaka. Bahkan kematian massal tidak lagi dianggap cukup untuk memuaskan hasrat mereka. Salah satu dari mereka dengan penuh minat merencanakan kultivasi seorang sosok. Sosok ini diniatkan untuk menjadi umpan agar Yang Mulia ke-9 turun ke alam misterius surga barat. Dengan hal itu, maka sosok yang dimaksud akan terseret ke dalam urusan Huacan. Ini juga akan menyeret sosok gadis suci dan ini adalah sesuatu yang bagi mereka dianggap sangat menghibur. Keributan di antara mereka akhirnya segera ditekan ketika satu kehendak kuat memaksa seluruh ruang menjadi sunyi. Perhatian kemudian beralih pada masalah yang dianggap jauh lebih penting. Masalah ini adalah masalah kekosongan posisi komandan Zhangmisi akibat musnahnya sosok bermata empat. Bagi kelompok itu, berkurangnya satu komandan Zhangmisi bukan persoalan moral, melainkan gangguan pada keseimbangan permainan lintas dunia yang sedang mereka jalankan. Tanpa kekacauan yang cukup, permainan tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka. Selain itu, kekhawatiran terbesar mereka adalah reaksi sang raja. Mereka yakin bahwa jika permainan menjadi membosankan, raja akan menyalahkan mereka semua. Bagi para Zhangmisi, disalahkan raja berarti akhir dari kesempatan untuk terus mempermainkan berbagai dunia. Ketakutan itulah yang pada akhirnya membuat mereka merasa perlu segera menunjuk pengganti bermata empat. Sosok-sosok yang hadir pada akhirnya segera menoleh ke arah platform tempat sosok bermata empat. Tempat itu pada saat ini kosong. Tidak ada kesedihan atau rasa kehilangan atas musnahnya sosok bermata empat. Yang ada hanyalah kesadaran praktis bahwa semua posisi penting telah kosong dan harus segera diisi. Mereka bahkan tidak tampak saling mengenal identitas satu sama lain. Pertemuan ini hanyalah wadah untuk menyatukan kegilaan dan rencana tanpa kepercayaan ataupun ikatan sejati. Xiaoyan juga mengamati semua ini dalam diam. Apa yang didengar Xiaoyan terasa begitu tidak masuk akal hingga sulit dipercaya. Xiaoyan tidak memiliki cara untuk memastikan apakah rencana-rencana gila itu benar-benar akan terwujud. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal adalah kenyataan bahwa kelompok Zhangmisi ini memang telah ikut campur di banyak dunia. Walaupun sebagian tindakan mereka terdengar berlebihan, jejak kehancuran yang mereka tinggalkan adalah sesuatu yang nyata. Sosok berpupil mata vertikal juga menunjukkan sikap santai dengan menyatakan bahwa mencari sosok bermata empat baru bukanlah permasalahan yang besar. Ia berniat menggunakan wajah penipu yang masih dimilikinya sebagai alat untuk merekrut pengganti. Sikap itu semakin membuat Xiaoyan terjekut. Baginya, gagasan bahwa seseorang bisa menjadi komandan Zhangmisi hanya melalui tawaran semacam itu benar-benar terasa absurd. Semakin lama Xiaoyan memperhatikan, semakin ia menyadari bahwa dirinya benar-benar tidak memahami cara berpikir para Zhangmisi. Mereka terlihat bertindak sembarangan namun justru mampu menimbulkan kerusakan besar di berbagai dunia. Di balik kegilaan itu, jelas tersembunyi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Xiaoyan menyimpulkan bahwa selain Xiaoyan, setiap Zhangmisi yang hadir pasti memiliki kekuatan luar binasa. Tanpa kekuatan itu, mustahil mereka dapat menciptakan kekacauan lintas dunia. Begitu memikirkan hal ini, amarah Xiaoyan pun kembali memuncak. Xiaoyan memandang mereka sebagai orang-orang gila yang tetap mempertontonkan penderitaan semua makhluk hidup. Namun kemarahan itu tidak bisa disalurkan. Dunia sensi sendiri sudah berada di ambang kehancuran, membuat Xiaoyan tidak memiliki ruang untuk memikirkan nasib dunia lain. Sementara itu di sisi lain, sosok bermata lima menunjukkan ketidakpuasan dengan keadaan papan catur permainan mereka. Hilangnya satu bidak dianggap mengurangi daya tarik permainan bagi sang raja. Jika raja tidak terhibur, konsekuensinya akan menimpa mereka semua. Dan bagi sosok bermata lima, kehilangan kesempatan bermain jauh lebih menyebalkan daripada kehancuran dunia-dunia yang mereka jadikan arena. Menanggapi hal itu, pada akhirnya sosok berpupil mata vertikal mengambil peran lebih tegas.
Ia menetapkan bahwa pengganti sosok bermata empat harus segera ditemukan. Setelah pertemuan ini, setiap anggota Zhang Mixi diwajibkan merekomendasikan satu kandidat. Syaratnya sudah jelas dan tanpa ada kompromi. Kandidat tersebut harus memiliki kekuatan setidaknya langkah kelima atau kekuatan jiwa yang telah mencapai alam tanpa batas. Dengan cara itu, kekosongan komandan Zhang Mixi dapat segera terisi dan permainan lintas dunia dapat terus berjalan sesuai kehendak mereka. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk berbicara di tengah pertemuan Zhang Mixi. Dengan sengaja, Xiao Yan meniru gaya dan nada para Zhang Mixi lain dengan memancarkan ejekan dan kegilaan yang menjadi ciri khas mereka. Xiao Yan menyampaikan bahwa mereka sedang mencari sosok bermata empat yang baru, seorang yang tidak hanya kuat tetapi juga cukup gila untuk membalikan dunia dan menertawakan kekacauan yang tercipta. Ucapan Xiao Yan ini pada akhirnya segera disambut oleh sosok bermata tiga. Sosok bermata tiga itu menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Jiu Gen memang benar. Hal itu dikarenakan tanpa kegilaan sejati, seseorang tidak pantas menyandang gelar Zhang Mixi. Menurut sosok bermata tiga, langkah kelima keabadian dewa hanyalah syarat minimum. Tanpa kekuatan sebesar itu, mustahil untuk mengguncang angin dan awan, apalagi mengendalikan kehancuran. Sosok bermata lima juga pada saat ini segera lanjut berkata dengan pemikiran yang lebih ekstrim. Bagi sosok bermata lima, kekuatan saja sesungguhnya tidaklah cukup. Seseorang benar-benar harus gila dan memiliki niat membunuh yang mendalam dan memandang semua makhluk hidup di dunia ini sebagai gulma tak bernilai. Diskusi pada akhirnya segera berkecamuk di antara para anggota Zhang Mixi. Selanjutnya, pupil mata vertikal akhirnya menyela semua pembicaraan tersebut. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, sosok berpupil mata vertikal berkata bahwa rapat akan ditunda. Perintah pun dikeluarkan agar seluruh anggota segera mencari sosok bermata empat yang baru. Setelah menyampaikan keputusan itu, sosok berpupil mata vertikal menghilang seketika dari platform batu. Anggota Zhang Mixi lainnya mengeluarkan suara-suara aneh sebelum satu persatu lenyap mengikuti kepergian pemimpin mereka. Xiao Yan yang menyamar sebagai Jiu Gen sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan menyadari bahwa setelah penguasa ilusi dilenyapkan, Zhang Mixi kini berusaha mencari orang gila untuk mengisi posisi bermata empat. Di dalam hati, Xiao Yan mempertanyakan apakah tindakan yang telah dilakukan selama ini membawa kebaikan atau justru mempercepat kehancuran. Gelombang emosi rumit pada saat ini mengalir dalam pikiran Xiao Yan. Dalam sekejap, niat membunuh Xiao Yan mendidih dan hampir meluap. Beruntung karena semua sosok di tempat itu berwarna biru tua, perubahan ekspresi Xiao Yan tidak dapat terlihat. Penyamaran sebagai Jiu Gen masih berjalan sempurna tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Dengan kekuatan yang terus meningkat, Xiao Yan pun memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Xiao Yan berniat mengungkap lebih banyak identitas asli dari anggota Zhang Mixi. Jika mereka terus mencari, Xiao Yan akan terus memburu dan menghabisi mereka satu persatu tanpa ragu. Bagi Xiao Yan, kegilaan mereka akan dijadikan senjata untuk menghancurkan mereka dari dalam. Di dalam hati, Xiao Yan menyatakan tekadnya untuk ikut bermain hingga akhir, menghadapi kegilaan dengan kegilaan yang lebih dalam. Dengan satu pikiran, sosok biru Xiao Yan pada akhirnya menghilang dari platform batu, meninggalkan tempat pertemuan yang dipenuhi aura kehancuran. Sementara itu, tubuh utama Xiao Yan membuka mata dalam posisi duduk bersila. Klon pemakan jiwa telah pergi jauh bersama dengan Ye Tian. Aura niat membunuh yang baru saja muncul masih tersisa samar-samar di udara. Dewa Bangau yang berada di dekat Xiao Yan merasakan perubahan tersebut. Setelah Xiao Yan membuka mata, Dewa Bangau juga tidak melanjutkan kultivasinya. Sebaliknya, Dewa Bangau mulai mengisi kompas dengan berbagai benda langka dan berharga. Tatapan Dewa Bangau segera tertuju kepada Xiao Yan dengan rasa ingin tahu yang begitu dalam. Ia bertanya-tanya mengapa Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang begitu kuat dalam waktu singkat. Xiao Yan tentu saja tidak akan memberitahu Dewa Bangau apa yang telah terjadi. Xiao Yan hanya berkata bahwa Xiao Yan telah mengalami mimpi buruk. Dewa Bangau menanggapi sikap Xiao Yan dengan senyum tipis dan memilih untuk tidak menelusuri lebih jauh perihal mimpi buruk tersebut.
Perhatian Dewa Bangau justru tertuju pada pengorganisasian berbagai benda yang telah berhasil dikumpulkan selama perjalanan. Berbagai barang tersusun rapi di hadapan Dewa Bangau sementara Xiaoyan mengamati benda-benda tersebut. Xiaoyan memeriksanya dengan seksama dan menyadari bahwa sebagian besar barang tampak biasa tanpa fluktuasi aura dan tanda kekuatan khusus. Dalam pengamatan Xiaoyan, benda-benda tersebut tidak menunjukkan nilai yang jelas bagi seorang kultivator tingkat tinggi. Xiaoyan kemudian menyampaikan rasa heran mengapa alasan Dewa Bangau mengumpulkan benda-benda yang terlihat sederhana seperti itu. Dewa Bangau pun menjelaskan bahwa beberapa benda yang dikumpulkan bukan sekedar barang biasa. Ini adalah penanda titik waktu tertentu dalam sejarah dunia gunung dan lautan. Salah satu contohnya adalah sebuah potongan perunggu yang tampak retak dan kusam. Dewa Bangau meminta Xiaoyan untuk memperhatikan potongan perunggu tersebut dengan lebih teliti. Dengan satu jentikan jari, Dewa Bangau menggerakkan potongan perunggu itu ke arah Xiaoyan. Pada pandangan pertama, potongan perunggu tersebut tetap terlihat polos dan tidak memancarkan aura apapun. Namun ketika Xiaoyan menyapu benda itu dengan kekuatan jiwa, Xiaoyan menemukan keberadaan petunjuk tersembunyi di dalamnya. Di balik lapisan perunggu yang tampak mati, tersimpan teknik bertarung kuno yang telah lama terkubur oleh waktu. Teknik tersebut bukanlah teknik dengan daya hancur besar, tetapi teknik itu berasal dari era yang sangat tua. Nilai sejati dari teknik tersebut terletak pada makna mendasar yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan menyadari bahwa struktur dan prinsip teknik tersebut sama sekali berbeda dari sistem kultivasi yang dikenal pada zaman sekarang. Dewa Bangau juga menjelaskan bahwa teknik bertarung yang tersembunyi di dalam potongan perunggu merupakan fragmen dari dekrit penekan jiwa. Dekrit tersebut berasal dari ras kuno yang telah lama lenyap dari garis waktu dunia gunung dan lautan. Keberadaan teknik itu bahkan lebih tua daripada klan penekan takdir, menjadikan ras tersebut sebagai leluhur sejati dari klan tersebut. Teknik bertarung jiwa yang diwariskan mengandung kebenaran paling dasar dari pengendalian jiwa. Dewa Bangau memahami dengan jelas nilai dari teknik tersebut dan menyadari bahwa siapapun yang mampu memahami esensi sejatinya akan memperoleh manfaat besar dalam penguasaan teknik pertarungan jiwa. Xiaoyan menyadari bahwa memahami makna sejati dari teknik kuno semacam itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan bagi seorang kultivator dengan fondasi jiwa yang kokoh, hal tersebut tetaplah sulit. Sementara itu Dewa Bangau menilai bahwa kesulitan tersebut berlaku bagi kebanyakan kultivator, tetapi Dewa Bangau juga meyakini bahwa Xiaoyan pasti memiliki potensi luar binasa. Keyakinan Dewa Bangau muncul dari pengalaman Dewa Bangau yang pernah menyaksikan Gu Zongsheng sebelum reinkarnasi. Dengan begitu, maka Dewa Bangau menaruh harapan besar kepada Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa tingkat pemahaman Xiaoyan belum mencapai tingkat yang diperkirakan Dewa Bangau. Namun meskipun demikian, Xiaoyan tetap menenangkan pikiran dan membenamkan kesadaran ke dalam teks tersembunyi di dalam potongan perunggu. Dalam waktu sekitar setengah batang dupa, Xiaoyan berhasil memahami makna inti dari penekan jiwa yang terkandung di dalamnya. Sementara itu Dewa Bangau pada saat ini segera mengamati kondisi kekuatan jiwa Xiaoyan. Menurut pengamatan Dewa Bangau, kekuatan Xiaoyan masih berada di alam void, tetapi pertumbuhan tersebut berlangsung secara stabil dan halus. Meskipun fondasi Xiaoyan terus menguat, jalan menuju alam tanpa batas masih terbentang panjang dan penuh dengan tantangan. Sebagai tambahan, Dewa Bangau mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa benda lain yang disimpan. Setiap benda mengandung kebenaran kuno yang berbeda-beda. Dewa Bangau menyarankan agar Xiaoyan memeriksa benda-benda tersebut dengan menyeluruh karena kemungkinan besar benda-benda itu dapat memberikan bantuan penting bagi perjalanan kultivasi Xiaoyan. Sikap Dewa Bangau ini menunjukkan kemurahan hati dan kebesaran sikap. Bahkan selama konferensi Dewa Kekacauan, Dewa Bangau tetap memperlakukan Xiaoyan dengan niat baik dan tanpa perhitungan tersembunyi. Hal itu seolah-olah bantuan tersebut merupakan hal yang wajar bagi seseorang dengan potensi seperti Xiaoyan. Pada saat itu Xiaoyan menyadari bahwa dirinya telah menerima begitu banyak bantuan tanpa diminta dan tanpa harus membayar imbalan apapun. Bantuan tersebut tidak bersifat langsung atau kasat mata, namun dampaknya perlahan meresap ke dalam pemahaman Xiaoyan.
Xiaoyan pun mengangguk dengan tenang sambil memeriksa satu persatu benda kuno yang dibawa oleh Dewa Bangau. Setiap benda memancarkan aura dari era yang berbeda dengan konsepsi artistik yang sama sekali tak seragam. Benda-benda ini seolah masing-masing menyimpan pemahaman Dao dari zaman dan jalur yang berlainan. Selanjutnya, Xiaoyan menyampaikan terima kasihnya kepada Dewa Bangau. Meskipun benda-benda itu tidak memberikan Xiaoyan peningkatan kekuatan secara instan, makna sejati yang terkandung di dalamnya terasa seperti mata air jernih yang membersihkan debu batin. Pemahaman Xiaoyan terhadap teknik pertempuran dan prinsip pergerakan energi perlahan menjadi lebih jelas, seakan tabir tipis yang sebelumnya menghalangi wawasan mulai tersingkap sedikit demi sedikit. Peningkatan ini sulit diukur dengan standar biasa, tetapi Xiaoyan dapat merasakannya dengan jelas dan ia tahu bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang nyata. Dewa Bangau merasakan kondisi batin Xiaoyan dan menunjukkan kepuasan. Dalam pandangannya, pencerahan sejati tidak pernah terikat oleh bentuk tertentu. Bahkan akumulasi kecil selama dilakukan dengan benar akan tetap dapat mengarah pada Dao Agung. Prinsip inilah yang menjadi dasar banyak makhluk kuat untuk melangkah semakin jauh. Tak lama kemudian, Dewa Bangau menjelaskan bahwa mereka akan segera mencapai reruntuhan bintang iblis ilahi. Tempat itu merupakan salah satu dari sedikit wilayah di alam mistik surga barat yang memungkinkan para dewa dan iblis hidup berdampingan. Namun, keseimbangan semacam itu sedang berada dalam kondisi rapuh. Konflik antara kedua belah pihak telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir dan situasi secara keseluruhan tidak bisa dikatakan baik. Meskipun secara resmi terdapat larangan keras yang mencegah dewa dan iblis terlibat dalam pertempuran pribadi, larangan tersebut hanyalah kesepakatan di atas kertas. Ketika konflik kepentingan muncul, aturan itu seringkali diabaikan. Akibatnya beberapa bentrokan berskala besar terjadi, meninggalkan dampak yang tidak kecil di berbagai wilayah. Saat menjelaskan hal tersebut, Dewa Bangau menggunakan sebuah benda mirip giok tersembunyi untuk menyembunyikan auranya. Dengan cara ini, kekuatan sejatinya tidak dapat dirasakan secara akurat bahkan oleh Xiaoyan. Pada saat itu, Dewa Bangau memang tampak tidak tertarik pada pertarungan, tetapi sikap tersebut sama sekali tidak menandakan kelemahan. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan mempertimbangkan kemungkinan bahaya dalam perjalanan mereka. Dari penjelasan Dewa Bangau dapat dipahami bahwa tidak ada ancaman nyata yang secara langsung mengincar mereka. Namun situasi di reruntuhan bintang iblis ilahi sangat kacau sehingga ada kemungkinan mereka tidak dapat mengumpulkan informasi yang diinginkan. Namun meski demikian, Dewa Bangau tetap berpendapat bahwa mengunjungi tempat tersebut adalah langkah yang perlu. Jika mereka beruntung dan memperoleh informasi yang cukup akurat, waktu pencarian mereka di masa depan dapat dihemat secara signifikan. Dalam pertimbangannya, Xiaoyan juga memikirkan sosok nomor 3 dari alam mistik surga barat. Xiaoyan merasa bahwa jika Xiaoyan bisa mendapatkan bantuan dari sosok tersebut, efisiensi penyelidikan mereka mungkin akan meningkat 2 kali lipat. Mengingat para anggota konferensi Dewa Kekacauan berasal dari dunia yang berbeda dan masing-masing merupakan eksistensi puncak di dunia mereka sendiri, bantuan semacam itu tentu sangat berharga. Namun Dewa Bangau tidak memiliki hubungan langsung dengan sosok nomor 3. Ia hanya mampu menebak identitas dan latar belakang sosok tersebut berdasarkan petunjuk yang ada. Xiaoyan sendiri juga tidak benar-benar mengenali sosok nomor 3. Meskipun secara bertahap Xiaoyan telah berinteraksi dengan banyak anggota dari konferensi Dewa Kekacauan di dunia nyata, masih ada beberapa orang yang memiliki hubungan dengan Xiaoyan tetapi belum bertemu secara langsung. Pada akhirnya Xiaoyan sampai pada kesimpulan sementara dalam benaknya. Mengandalkan diri sendiri tetap lebih dapat diandalkan daripada berharap pada bantuan orang lain yang belum tentu tersedia. Dengan keyakinan itu, Xiaoyan memutuskan untuk mengikuti rencana awal dan melakukan penyelidikan sendiri bersama Dewa Bangau. Xiaoyan merasa bahwa tugas tersebut seharusnya tidak akan terlalu sulit untuk ditangani dalam kondisi saat ini. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiaoyan juga menerima sebuah hadiah. Ini adalah hadiah untuk pil ibu anak Yin Yang dijanjikan sebelumnya yang akhirnya dikirim oleh Dewa Bangau.
Barang-barang tersebut diserahkan langsung kepada Xiaoyan dalam sebuah cincin penyimpanan. Xiaoyan menerima cincin itu dan segera memindainya menggunakan kekuatan jiwa untuk memastikan keaslian dan kelengkapan isinya. Di dalam cincin tersebut terdapat 3 benda yang sejak awal telah dijanjikan. Benda pertama adalah benih dao kembali ke ketiadaan, sebuah benih dao yang tertinggal setelah jatuhnya dewa abadi yang menyimpan pemahaman mendalam tentang kekuatan aturan. Benda kedua adalah Prisma Void, artefak langka yang mampu membiaskan serta menumpuk dimensi ruang berbeda sehingga memungkinkan serangan diproyeksikan ke dunia lain dan mendukung pertempuran lintas dunia. Sementara itu benda ketiga adalah 3 mayat dewa asli yang masih menyimpan sisa tekanan ilahi. Setelah memastikan ketiga benda tersebut lengkap, Xiaoyan menggerakkan tangan dan memanggil semuanya keluar dari cincin penyimpanan. Ketiga objek itu melayang di hadapan Xiaoyan memancarkan aura yang berbeda. Perhatian Xiaoyan pertama kali tertuju pada benih dao kembali ke ketiadaan yang diselimuti cahaya kacau. Saat ujung jari Xiaoyan menyentuh permukaannya, arus aturan yang luas dan samar langsung mengalir masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Di dalam asal jiwa Xiaoyan, sebuah bayangan pedang bening seperti kaca perlahan terbentuk dan melayang. Pedang itu tidak memiliki mata pisau fisik, tetapi memancarkan niat tajam yang seolah mampu memutus sebab dan akibat. Xiaoyan segera memahami bahwa pedang tersebut bukanlah entitas nyata, melainkan jantung pedang yang dibentuk dari kekuatan aturan. Senjata ini juga dikhususkan untuk menyerang serta memutus jiwa. Pemahaman itu membuat Xiaoyan menyadari asal-usul pedang tersebut. Jantung pedang itu berasal dari keabadian dewa yang telah mokat yang mengintegrasikan aturan pedang terkuat ke dalam benih dao kembali ke ketiadaan dan meninggalkannya sebagai warisan bagi generasi berikutnya. Proses pemahaman berlangsung singkat namun intens hingga kabut putih nyata muncul di atas kelapa Xiaoyan dan mengembun membentuk bilah pedang yang memancarkan gelombang energi jiwa yang kuat. Pedang ini pada dasarnya memiliki kesamaan prinsip dengan jari pemusnah sumber jiwa. Keduanya sama-sama menggunakan kekuatan jiwa sebagai panduan utama. Perbedaannya terletak pada fondasi pemahaman karena benih dao kembali ke ketiadaan memanfaatkan jantung pedang sebagai inti pengembangan teknik. Dengan satu kehendak, Xiaoyan menggerakkan pedang hati itu untuk melesat ke arah Yao Nantian yang sedang duduk bersila di sisi kompas. Serangan mendadak tersebut membuat Yao Nantian merasakan ancaman kematian yang nyata. Yao Nantian segera mundur ke tepi kompas dengan ekspresi ketakutan yang tidak bisa disembunyikan karena jiwa Yao Nantian bergetar hebat saat pedang itu berhenti tepat di depan dahinya. Pedang jantung pembunuh jiwa melayang tanpa suara, tetapi tekanan yang dipancarkannya cukup untuk membuat pertahanan jiwa Yao Nantian hampir runtuh. Dari kejauhan, Dewa Bangau mengamati pemandangan itu dengan seksama. Dewa Bangau menyadari bahwa benih dao kembali ke ketiadaan memang mengandung teknik pedang jantung pembunuh jiwa yang luar binasa. Dengan memelihara jantung pedang menggunakan jiwa sendiri, teknik tersebut dapat menjadi gerakan pembunuh yang sulit diprediksi dan hampir mustahil diblokir.